para nabi ini umatnya para nabi memusuhi nabinya karena kebodohan. Umatnya Nabi Syuaib memusuhi Nabi Syuaib karena bodoh. Umatnya Nabi Saleh memusuhi Nabi Saleh karena bodoh. Umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud memusuhi dakwahnya Nabi Hud, ini semuanya karena kebodohan. Sehingga ya ikhwan, sampai Bani Israel minta dibikinkan Tuhan seperti Tuhan-Tuhan yang dimiliki mereka itu karena kebodohan. Antum perhatikan di dalam firman Allah surat Al-A'raf, wa qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun. Dan mereka mengatakan kepada Musa, wahai Musa, bikinkanlah untuk kami Tuhan seperti mereka memiliki Tuhan. Maka Musa mengatakan, sungguh kalian ini umat-umat yang bodoh. Dan akibat kebodohan, satu, memusuhi apa yang tidak diketahui. Tadi sudah saya sampaikan. Contoh aja mas, saya ingin kasih contoh yang real. Antum pergi ke bandara, mungkin bandara Eropa atau Singapura, mungkin ceknya ketat sekali, bahkan mungkin Anda bisa ditahan berjam-jam karena kekurangan perlengkapan atau alat, atau mungkin dicurigai. Sepintas antum sumpah, sepintas antum musuhin, emangnya gue maling, emangnya gue penjahat. Tapi kalau antum tahu pentingnya security dan pentingnya keamanan, akan terima, oh iya ternyata bagus. Begitu juga antum masuk hotel, antum masuk ke tempat-tempat perusahaan yang bonafit, yang besar, pasti di checkpoint dan ceknya ketat. Mungkin antum musuhin karena tidak tahu pentingnya security. Setelah dijelaskan secara detail pentingnya security, oh iya Pak, silakan cek saya. Begitulah orang memusuhi Islam. Ketika tidak tahu pentingnya ajaran tauhid, pentingnya sunnah, pentingnya Islam, dan tidak tahu kebenaran, dia mati-matian memusuhi kebenaran itu sendiri. Sehingga ikhwan, sekarang ini Islam tertarung di kaki sendiri, dimusuhi oleh umatnya sendiri, dimusuhi oleh umatnya sendiri. Dan inilah yang kita sayangkan, sehingga umat Islam menjadi musuh agamanya sendiri karena ketidaktahuan. Yang keduanya, karena kebodohan di dalam masalah agama, sehingga campur aduk antara tradisi dengan ajaran Islam. Bahkan ikhwan, di tengah masyarakat kita ini sulit untuk membedakan mana tradisi, mana ajaran. Campur aduk. Balas sebaliknya, nomor 3, kuatnya keyakinan terhadap yang tradisi budaya, sementara lemahnya keyakinan mereka terhadap tuntunan agama Islam. Yang tradisi, yang budaya diyakini mati-matian, dibela mati-matian, sementara yang ajaran ditelantarkan, bahkan dicampakkan. Ini yang ironis. Maka kita lihat buku-buku ulama yang bermuat yang memuat berbagai macam hukum, berbagai macam hikmah menjadi petunjuk hidup kita, dicampakkan, ya, dituduh mungkin buku ekstrim, sementara Primbon Joyoboyo dan mungkin Mujarobat dibela mati-matian. Coba antum lihat, banyak orang kagum dengan Primbon Joyoboyo yang terkenal dengan ramalannya, persis pernah terjadi di kalangan Arab. Mas, di Arab itu ada satu istilah syakun wasati. Syakun wasati, Sati itu nama seorang rabi, Syakun nama seorang yang Ibnu Mus'ab Al-Yashkur. Dia ini terkenal ramalannya, memprediksi kekuasaan raja-raja. Ini nanti akan jatuh, ini akan jatuh tahun sekian. Itu hampir tepat sebelum Islam. Persis ini Primbon Joyoboyo, prediksi-prediksi ini dikaji, bahkan dijadikan materi kuliah. Bahkan saya khawatir Pak, nanti di UI, di UGM dibuka fakultas baru, yaitu Fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sihir dan Perdukunan. Anak khawatir, karena ini sudah banyak sekolah-sekolah ini yang sudah hampir resmi, walaupun masih swasta. Kalau ini lambat laun dibiarkan, bisa kenyataan, bisa ada fakultas tandingan FISIP, Fakultas Ilmu Sihir dan Perdukunan. Kalau ini kan politik sama apa? Hukum. Lemahnya pengamalan terhadap hukum Islam. Dan ini yang paling penting, yang terkait dengan tema, gampang terjerumus ke dalam kesesatan. Dengan demikian, jimat khurafat, ajian klenik, tempat keramat dan kitab-kitab sesat, serta dunia perdukunan laris manis karena kebodohan umat terhadap syariat, terutama tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik.
Sekarang kita akan kaji siapakah paranormal atau dukun. Ya ikhwan, kebanyakan para ulama mengarahkan berbagai macam sebutan dan nama untuk istilah dunia perdukunan sebetulnya tidak bisa merubah hakikat, sebab beraneka ragam kemasan dan label yang dipakai untuk membungkus dunia klinik dan perdukunan pada hakikatnya semua sama, berasal dari satu sumber, yaitu pengaruh jahat syaitan dan pengaruh ilmu sesat yang diambil dari bangsa jin. Ya, itu kesimpulannya. Oleh karena itu, dukun atau paranormal ialah orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib dan memberikan kabar kepada manusia tentang kejadian yang ada di semesta alam. Maka di kalangan orang-orang Arab dahulu banyak dukun yang mengklaim mengetahui banyak perkara gaib. Sehingga Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, al-kahanah, perdukunan ialah pekerjaan mengaku-ngaku tahu tentang ilmu gaib, seperti mengabarkan tentang yang bakal terjadi di muka bumi dengan bersandar kepada sebab tertentu yang berasal dari informasi jin yang mencuri kabar langit melalui perkataan malaikat, kemudian hasilnya disampaikan ke telinga dukun. Sehingga mas, inilah yang disebut dengan ramalan. Maka tidaklah ada seorang yang mengklaim tahu perkara gaib, tidaklah dia mengklaim dapat informasi-informasi yang di dalam bahasa Jawa weruh sak jeroning karah, weruh sak durunge winarah, dan punya linueh yang tidak dimiliki orang-orang yang biasa, maka tidak lain yang cocok buat dia. Kalau perbuatannya tidak dicocokkan dengan Alkitab was sunnah dan cara mencarinya bukan dari jin, maka dia adalah dukun atau paranormal. Werusan jeroning karah, apa yang dimaksud merusak jururing kara? Tahu sesuatu yang dibungkus, tapi lucu Pak. Pernah ada seorang paranormal di Pakistan diuji karena tahu merusak jururing kara, diuji sama jamaah, diundang makan. Diundang makan, semua makanan jamaah diletakkan lauk pauknya di atas. Untuk khusus sang kiai ini, lauk pauknya diletakkan di bawah nasi. Di bawah nasi. Kemudian sudah makan semua, sudah siap. Dia marah-marah, mana lauk pauk saya? Masak nasi sok. Yang lainnya sudah kasih lauk pauk. Loh, katanya Pak Yai tahu sak jeruning wina, sak jeruning kara. Lauk pauk di bawah nasi 5 senti aja nggak tahu. Coba di bawahnya itu. Dengan demikian ya ikhwan, itu semua adalah pengakuan bohong. Nggak ada kenyataannya. Dan ini semua adalah informasi-informasi dari syaitan. Kalau seandainya ada benar itu sekali, dicampur dengan 100 kebohongan, kedustaan. Coba, bisa enggak kita itu mempercayai, cari kebenaran yang dalam 100 kedustaan. Benar 1, tapi 100 kedustaan. Sungguh sangat sulit. Makanya kalau antum lihat informasi barang hilang selalu yang menjadi mercusuar dan menjadi proyek pilot, Pak, kemarin mobil Suzuki hilang ketemu. Ini lagi Suzuki lagi. Semua Suzuki, satu mobil yang nggak ketemu 100 nggak pernah diumumin. Itulah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, benar kenyataannya. Nah, setelah kita mengetahui definisi dukun, lebih pasnya lagi kita utarakan pernyataan Imam Al-Khattabi di dalam kitab Ma'alimus Sunan. Orang yang dukun ialah orang yang memiliki tenaga dalam yang tajam, nafsu yang jahat, tabiat yang panas, yang diberi wasiat syaitan atau wangsit syaitan karena adanya kesamaan tugas dan misi. Sehingga syaitan selalu memberi bantuan segala dibutuhkan. Kenapa Pak? Karena adanya kesatuan misi dan visi. Misi dan visi syaitan apa? Menyesatkan dan menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, yang dia jauh-jauh hari sudah sumpah. Bukan hanya sumpah Pak, iblis minta Allah Subhanahu wa ta'ala umur sampai hari kiamat. Coba antum pikir, kalau sekarang ada salah seorang pemborong minta waktu sangat panjang, kemudian sampai sumpah, proyek apa yang akan digarap kalau nggak sangat besar? Tidak mungkin ya ikhwan, iblis hanya tidur-tiduran, saya cuma ingin nyantai aja, minta umur kepada Allah sampai hari kiamat. Tidak. Dan proyek paling terbesar adalah menyesatkan manusia.
Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah,